elektrostatis. Elektrostatis itu terkait dengan keadaan di mana muatan listrik itu diam. Ada 4 hal yang kita bahas. Pertama adalah gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Kemudian ada medan listrik, ada energi potensial listrik, dan ada potensial listrik. Kemudian di antara itu ada hukum Gauss yang sekali lagi adalah alat bantu matematis. Jadi lebih ke alat bantu saja. Kemudian dari 4 itu kita juga membahas kemarin tentang kapasitor. Kapasitor ini adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi listrik. Bedanya dengan baterai, dia akan bisa melepaskan energi tersebut secara seketika. Kalau baterai, dia melepaskannya sedikit demi sedikit. Nah, elektrostatis ini, poin pentingnya adalah muatannya berada dalam keadaan statis, keadaan yang diam. Nah, sekarang kita akan melihat arus listrik. Arus listrik ini apa? Arus listrik ini pada prinsipnya adalah adalah muatan yang bergerak. Kalau elektrostatis itu muatan yang diam, ini arus listrik ini adalah muatan yang bergerak. Apa yang bergerak? Ini muatan yang bergerak. Yang bergerak itu adalah elektron di sini. Kalau kita lihat, misalnya ada sebuah konduktor. Di konduktor ini, bedanya konduktor dan isolator. Konduktor ini dia memiliki banyak elektron yang berada dalam keadaan yang bebas bisa bergerak. Sehingga nanti dia bisa mengantarkan listrik. Nah, pada konduktor ini, kalau dia dalam keadaan yang diam, maksudnya tidak diberikan apa-apa pada konduktornya, maka di sini tuh ada banyak elektron yang bebas, dia bergerak kemana saja. Elektronnya bergerak kemana saja, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, netnya atau jumlahnya itu, pergerakannya itu akan sama dengan 0. Jadi netnya, misalnya ini ada yang bergerak ke kanan, tapi ada juga yang ke kiri. Ada yang ke atas, ada juga yang ke bawah. Kalau kita totalkan semuanya, tidak ada satu pola tertentu. Jadi netnya itu, total pergerakannya itu sama dengan 0. Dan ini tidak kita sebut sebagai arus. Bukan arus karena dia adalah totalnya sama dengan 0. Arus listrik ini hadir ketika ada paksaan. Misalnya ujung-ujung konduktor ini, ujung kanan dan kirinya saya berikan beda potensial dari baterai misalnya. Ini dihubungkan dengan baterai misalnya. Saya berikan beda potensial. Nah, beda potensial ini yang kemudian nanti akan memaksa arusnya itu akan bergerak. Elektron yang ada di sini tuh akan bergerak. Nah, ini yang kita sebut sebagai arus listrik. Sampai sini oke ya. Jadi bedanya dengan yang kemarin kita bahas hanya muatan yang diam. Sekarang kita akan mulai membahas muatan yang bergerak. Yang kita mulai dengan bahasan arus listrik. Ini adalah muatan yang bergerak, elektron yang bergerak. Bergeraknya itu kenapa? Karena di sini ada paksaan, ada beda potensial. Misalnya ini plus V, ini minus V. Beda potensial yang memaksa elektron di sini, di dalam sini tuh bergerak. Misalnya konduktor ini adalah sebuah kabel. Kalau kita hubungkan sebuah baterai dengan sebuah kabel itu kan konduktor, maka ada elektron yang bergerak. Dan itu kita sebut sebagai arus listrik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, elektron itu bergerak kemana? Ada yang tahu? Kalau misalnya saya punya, atau yang ini aja ya. Yang ini konduktor. Misalnya tadi saya berikan beda potensial di sisi kanan itu positif, sisi kiri negatif. Elektron bergerak kemana? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab?
Ikhlas, tahu nggak? Masih ada ikhlas? Untuk positif ke negatif, Pak. Dari positif ke negatif. Sini berarti ya. Ada yang punya pendapat beda? Fauzi mungkin? Sama? Dari negatif ke positif, Pak. Dari negatif ke positif. Ke sini ya. Oke. Coba satu lagi. Ila Fadilah. Ada? Iya, Pak. Kemana? Dari negatif ke positif. Dari negatif ke positif. Kenapa dari negatif ke positif? Tahu alasannya? Karena dari yang bermuatan lebih tinggi ke yang lebih rendah, bukan, Pak? Oke. Oke, kita lihat ya. Kalau misalnya saya punya pertama baterai itu kan dilambangkan seperti ini ya. Dilambangkan yang ini tuh potensial rendah, yang garisnya lebih pendek, yang garisnya lebih panjang itu potensial yang tinggi. Kemudian kalau saya sambungkan dengan sebuah kawat, mungkin nanti kita akan masukkan komponen listrik, misalnya kapasitor yang kemarin kita bahas, atau resistor yang nanti kita bahas. Nah, arus itu kemana? Mungkin kalau gini, kalau lihat mungkin arus itu ke sini atau kebalikannya. Nah, kalau kita lihat, arus itu akan digambarkan mulai dari potensial yang tinggi, ini kan potensial yang tinggi, ke potensial yang rendah. Dia bergerak seperti ini. Ini adalah arus listrik. Ingat bahwa arus listrik itu adalah elektron yang bergerak. Elektron yang bergerak, tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa sebetulnya yang bergerak itu adalah elektron dari potensial negatif ke potensial positif. Jadi sebetulnya yang bergerak itu adalah elektron dan dia bergerak kebalikannya. Ini elektron itu bergerak ke arah kebalikan dari arus yang biasa kita gambarkan. Nah, kenapa seperti itu? Pertama, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, misalnya saya mulai dari yang elektrostatis. F itu adalah E kali Q kan. Maka kalau ditanyakan E-nya, medan listrik, ini adalah F dibagi Q. Nah, kita tahu bahwa medan listrik itu akan keluar dari yang positif menuju negatif. Berarti di sini ada medan listrik. Ada medan listrik E. Nah, kalau muatannya ini positif, maka medan listrik dan gaya itu akan searah. Medan listrik di sisi kiri dan yang sebelah kanan ini akan sama-sama memiliki tanda positif. Tapi kalau muatannya negatif, maka vektor E ini akan berlawanan dengan yang sini. Maka kalau E-nya ke kanan, medan listriknya ke kanan, maka muatannya itu akan, gerak muatannya itu akan, kalau medan listriknya ke kiri, gerak muatannya akan ke kanan. Kita bisa lihat seperti itu. Yang kedua, kita juga bisa lihat kalau ini adalah elektron. Elektron itu kan negatif ya. Negatif itu dengan sebelah sini, sebelah kiri itu kan juga negatif. Negatif dengan negatif itu akan saling tolak-menolak. Dan negatif dengan positif itu akan saling tarik-menarik. Maka elektron di sini akan ditarik ke sini. Ditarik ke kanan. Jadi satu poin penting yang perlu kita ingat, bahwa
arah gerak elektron itu berlawanan dengan arah medan listrik. Kalau medan listrik itu dihasilkan dari beda potensial, positif ini negatif, berarti medan listriknya ke kanan, ke kiri, maka gerak elektron itu akan ke kanan. Berarti arah gerak elektron itu berlawanan dengan arah gerak dengan arah medan listrik. Ini juga yang terjadi di sini pada rangkaian listrik ini. Kalau ini positif, ini negatif, maka sebetulnya yang bergerak itu adalah elektron dari yang negatif ke positif searah dengan arah jarum jam. Sebetulnya yang terjadi itu. Tetapi ini diketahui belakangan sebelum disepakati bahwa arus itu mengalir dari yang positif ke negatif. Jadi tolong diingat ya, arus listrik itu mengalir dari yang positif ke negatif. Ini kesepakatannya. Tetapi yang sebetulnya terjadi adalah elektron yang bergerak dari yang negatif ke yang positif. Jadi kebalikannya sebetulnya. Memang ini terlihat kontradiktif ya, tapi ya begitu. Awalnya ditentukan arus itu mengalir dari yang positif ke negatif, tapi kemudian belakangan diketahui bahwa sebetulnya yang bergerak itu adalah elektron dari yang negatif ke positif. Yang sebetulnya terjadi ini, tapi yang kita sepakati dan akan kita gunakan ya yang ini, yang atas. Oke ya? Bisa dipahami? Itu poin pertama. Kalaupun nanti digambarkan arus mengalir dari seperti ini, tolong diingat yang sebetulnya terjadi itu adalah elektron yang bergerak dengan arah kebalikannya. Oke. Arus listrik sendiri dituliskan, diberi notasi I, definisinya ya muatan yang bergerak. Berarti ada perubahan muatan persatuan waktu. Dan ini satuannya adalah ampere. Oke. Jadi arus itu muatan yang bergerak. Artinya ada perubahan muatan persatuan waktu. Ini di awal saya ingin bahas definisi dulu ya. Ini poin yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya ada yang kita kenal dengan densitas arus. Densitas arus. Densitas arus ini dilambangkan dengan J. Kalau arus itu I, densitas arus ini adalah J. J ini adalah ya densitas, jumlah arus persatuan luas. Jadi J ini adalah I dibagi A. Atau dari sini juga kita bisa tahu bahwa I ini adalah sama dengan integral J dA. Cara matematis K seperti itu. Dituliskannya seperti itu. Tapi kita lihat ada yang namanya densitas arus. Kemudian, oh ya, arus sendiri, bentar ya. Di sini juga arus itu kan tadi Q dibagi T. Ini juga akan sama dengan N, A, L, E dibagi T. Atau ini N, A, V, D kali E. Yang ini dihafal saja sebenarnya nggak apa-apa ya. Arus ini juga didefinisikan sebagai N ini adalah jumlah muatan persatuan volume. Ini jumlah muatan persatuan volume. Kemudian A itu luas penampang, ini luas penampang di mana arusnya mengalir. Kemudian L itu panjangnya, T itu waktu, E itu muatan elektron. L, E, dan T umum ya. Nah,
kalau kita lihat di sini ada L dan ada T, ini menjadi kecepatan. Jarak dibagi waktu, itu kan kecepatan. Ini yang biasa disebut sebagai drift speed. Oke, yang ini saya pikir dihafal saya nggak masalah. Jadi ini kita masih bicara definisi. Ada arus itu adalah dq per dt, jumlah muatan persatuan waktu yang bisa kita tulis seperti ini. Bisa juga kalau dikaitkan dengan luas penampang, kemudian kecepatan, kemudian muatan, bisa dituliskan seperti yang di bawah sih. Kemudian ada juga densitas arus, banyaknya arus persatuan luas. Kemudian ada satu lagi yang kita kenal sebagai resistivitas atau resistansi. Resistansi ini apa? Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya di atas ini kita punya delta V, misalnya ini ada sebuah bahan, yang ini plus V, ini minus V, ada beda potensial di antara kedua ujung batangnya. Kemudian berarti kan ada arus yang mengalir ya pada bahan ini. Kalau bahan ini kawat atau bahan ini kaca juga mengalirkan arus ya. Maka kita akan mendapatkan nilai arus yang berbeda. Kenapa? Karena ya tadi kawat dan kaca itu punya karakteristik material yang berbeda. Yang ini kita berikan sebuah parameter yang disebut sebagai resistansi. Jadi resistansi ini didefinisikan sebagai ya beda potensial antara kedua ujung bahannya dibagi dengan berapa arus yang mengalir. Ini didasari dengan tadi kenyataan bahwa setiap bahan itu akan memberikan nilai arus yang berbeda ketika diberikan beda potensial yang sama. Jadi kalaupun diberikan beda potensial yang sama, akan ada arus yang mengalir yang jumlahnya berbeda. Dan itu dibuat dalam sebuah parameter yang dikatakan dengan resistansi. Resistansi ini nanti kita kenal, kalau di komponen listrik nanti ada yang namanya resistor. Resistor ini dilambangkan, disimbolkan dengan ini. Kemudian satuannya adalah ohm. Oke ya. Ini yang selanjutnya, jadi ada arus listrik, densitas, resistansi, ada tadi yang mau saya sebutkan resistivity. Ini adalah rho. Rho ini adalah E dibagi J. E ini adalah medan listrik yang menyebabkan arusnya mengalir. Ini adalah densitas arus. Resistivity juga nilainya akan sama dengan saya tulis ini 1 per konduktivitas. Oke. Ini yang nanti kalau kita lihat ya. Ini saya ambil yang itu. Rho adalah E dibagi J. E itu adalah potensial dibagi panjang. Tolong diingat lagi ya. J ini adalah I dibagi A. Maka V dibagi I ini nanti adalah R. Maka R ini juga nanti bisa ditulis sebagai rho L dibagi A. Mungkin Anda pernah lihat persamaan ini. Ini yang menghubungkan antara resistansi dengan
resistivity. Resistansi itu yang R ini, sedangkan resistivity yang rho ini. Tolong dibedakan. Oke, satu lagi terkait dengan daya. Daya ini P atau power, yang satuannya kita tahu watt. Ini mungkin nggak akan saya turunkan, jadi P ini adalah I kali beda potensial. Ini adalah menyatakan berapa banyak energi listrik yang ditransfer. P ini I dibagi R. Tentu kalau kita ingat hukum Ohm, P sama dengan I kali R, maka ya kita bisa, dari sini kita bisa tahu. Kalau I-nya saya ganti dengan V dibagi R, maka ini jadi V kuadrat dibagi R. Kalau V-nya yang saya ganti jadi I kali R, maka ini jadi I kuadrat kali R. Tentu ini juga berlaku ya. Oke, jadi sebelum ke materi yang lain, saya ingin di awal menyelesaikan dulu definisi-definisinya. Pertama, arus listrik itu muatan yang bergerak. Muatan di sini adalah elektron, jadi elektron yang bergerak. Elektron itu kalau kita lihat bahan konduktor, elektron itu akan akan bebas bergerak pada konduktor. Itu yang membedakan konduktor dengan isolator. Makanya isolator itu tidak bisa mengantarkan listrik, karena di situ tidak ada elektron yang bebas, elektronnya terikat. Nah, bedanya dengan konduktor, ada elektron-elektron bebas, yang ketika diberi beda potensial di antara kedua ujungnya, maka dia akan dipaksa untuk bergerak. Bergeraknya dari yang negatif ke yang positif, dari yang negatif ke positif, seperti ini. Tetapi sudah disepakati sebelum ini diketahui bahwa arus itu mengalir dari yang positif ke negatif. Jadi arus itu tetap kita akan menggunakan yang ini, tetapi perlu diingat bahwa yang sebetulnya terjadi adalah kebalikannya. Kenapa seperti itu? Ya kita bisa lihat dari hukum Ohm, hukum Coulombnya, dan juga ya ini sifat muatan yang dia bergerak dari, kalau negatif dan negatif tolak menolak, maka dia akan ke sana. Yang ini positif, dia akan tarik menarik, maka ya akan ke sini. Jadi di sini juga kita ingat bahwa medan listrik ini, kalau ada medan listrik kemudian diberikan elektron di situ, dia akan bergerak berlawanan dengan arah medan listriknya. Mungkin nanti di depan itu juga jadi hal yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi arus listrik itu adalah dq per dt. Ya, sama seperti tadi, muatan yang bergerak. Jadi ada perubahan muatan persatuan waktu. Ini juga bisa dituliskan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk ini. Kalau ingin melihat kecepatannya, kemudian selanjutnya ada yang dikatakan densitas arus J. Ini adalah jumlah arus persatuan luas. Kemudian ada resistansi. Resistansi ini ada karena ya kita tahu bahwa setiap bahan itu akan memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau dikaitkan dengan arus listrik, sebuah bahan ketika diberikan beda potensial yang sama, maka arus listriknya akan berbeda. Ini yang kita kenal sebagai resistansi. Kemudian ada resistivity, kemudian ada daya, dan terakhir itu hukum Ohm, P sama dengan I kali R. Oke ya, sampai sini oke. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, silakan langsung dipotong aja. Kalau enggak, saya akan lanjutkan terus. Oke, itu yang pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff.
hukum Kirchhoff ini, jadi kita akan melihat nanti rangkaian listrik, kemudian kita perlu untuk bisa menentukan misalnya berapa arus yang mengalir di situ ketika ada beberapa komponen. Misalnya ya, misalnya saya punya rangkaian, sekarang Anda akan mulai banyak melihat yang seperti ini ya. Misalnya saya punya rangkaian listrik seperti ini. Di sini ada. Yang dilambangkan dengan ini adalah baterai. Yang panjang itu potensialnya tinggi. Baterai itu apa? Baterai itu sebuah alat. Bentar sebelum ke hukum Kirchhoff ya. Baterai itu kan dilambangkan seperti ini ya. Atau kalau kita lihat misalnya baterai, ya ada yang AA, ada yang AAA, seperti ini ya. Ini adalah sebuah alat yang dia bisa menjaga perbedaan potensial antara ujung yang atas dan ujung yang bawah, antara satu ujung dan ujung lainnya. Makanya ini dilambangkan seperti ini, yang satu potensialnya tinggi, yang satu rendah. Kalau baterai ini katakanlah 1,5 volt, maka baterai ini adalah alat yang bisa mempertahankan nilai 1,5 volt antara potensial yang atas, ini yang positif, dengan yang bawah negatif. Jadi dia bisa mempertahankan nilai itu, bisa memberikan beda potensial. Jadi kalau ini dihubungkan dengan kabel misalnya atau pada satu rangkaian, maka beda potensialnya itu akan bisa terjaga senilai itu dari ujung sini sampai ujung sini. Ini yang kita kenal sebagai baterai. Nah, dia dilambangkan seperti ini, makanya biasanya nanti kita berikan nilai misalnya 3 volt misalnya. Kemudian ya, kalau dirangkaikan seperti ini, kalau dia tidak dihubungkan dengan apa-apa, maka tidak ada arus yang mengalir. Tapi kalau dia dihubungkan dengan kawat misalnya, maka akan ada elektron yang ada pada kawat ini akan dipaksa bergerak karena ada perbedaan potensial antara satu ujung dengan satu ujung yang lain. Elektronnya akan bergerak ke sana, ya arusnya akan bergerak ke sini. Kalau misalnya seperti ini ya, saya punya rangkaian seperti di gambar ini. Nah, hukum Kirchhoff ini sangat bermanfaat untuk mengetahui ya berapa arus yang mengalir, berapa bisa aja nanti ditanyakan berapa nilai potensial di sini atau rangkaian ini resistor 1 misalnya. Ini bisa diketahui dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada 2 aturan penting. Ada 2 aturan. Yang pertama adalah aturan potensial. Aturan potensial. Aturan potensial ini mudahnya ya ini adalah melihat pergerakan potensial. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini ya, mungkin saya langsung praktekkan di sini ya. Misalnya ini titik A. Maka hukum Kirchhoff ini, kalau kita gunakan hukum Kirchhoff, kita pertama harus menentukan arah kemana kita akan berjalan. Katakanlah kita akan berjalannya ke sini, searah dengan jarum jam. Berarti dari titik A ini kita akan naik ke atas. Itu yang pertama, tentukan arahnya. Bagaimana kalau ditentukan kebalikannya? Nggak masalah. Itu kan kita yang menentukan ya. Nanti kita lihat aja hasilnya. Jadi arahnya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, pada prinsipnya tidak masalah. Tapi kita harus menentukan kemana arahnya.
Misalnya dia dari sini, dari titik A, kemudian kita tentukan ke atas. Kalau kita lihat, sepanjang kawat ini, sepanjang dari A kita berjalan sampai sini, sampai ke baterai ujung yang muatannya negatif dari, yang potensial negatif dari baterai, berjalan ke atas ini, kita lihat kalau misalnya di soalnya itu dikasih tahu, diberi informasi bahwa kawat ini tidak memiliki hambatan. Artinya apa? Kalau kawat tidak memiliki hambatan, maka ya tidak ada perubahan potensial, karena tidak ada arus yang mengalir. Jadi potensialnya itu tidak berubah. Tapi kalau ini memiliki hambatan, maka ada arus yang mengalir, ada perubahan potensial. Tapi selama kawat ini diasumsikan tidak memiliki hambatan, maka tidak ada perubahan potensial ketika kita berjalan sepanjang kawatnya. Oke, itu yang pertama. Saya tulis ini. Kawat tidak memiliki hambatan kalau kawat tidak memiliki hambatan, ya tidak ada perubahan potensial. Tidak ada nilai potensial yang naik atau turun potensial listriknya. Tidak berubah. Nah, sekarang kalau kita sudah sampai ke ini, potensial negatif dari baterainya. Kemudian kita berjalan ke atas ke sini. Apa yang akan terjadi? Kita akan memiliki kenaikan potensial sebesar nilai potensial baterainya. Karena dari titik ini, semoga terlihat. Dari titik ini ke atas itu kan ada kenaikan potensial. Jadi kalau sesuai hukum Kirchhoff, saya akan tulis, ini PA. PA ini potensial di titik A. Kemudian kita berjalan ke atas, setelah melewati baterai, ada kenaikan potensial. Maka ini plus, katakanlah ini P1 misalnya. Ini P1. Oke ya. Kemudian, jadi kalau baterai di sini, kalau melewati baterai, ya dilihat kita berjalannya dari ujung yang positif atau negatif. Kalau dari positif ke negatif, ya berarti ada penurunan potensial. Tapi kalau dari negatif ke positif, maka ada kenaikan. Ini naik, ini turun. Ini terus panjang kawatnya tidak ada perubahan potensial, maka di persamaan yang kita tulis ya tidak terjadi apa-apa. Kemudian sampai ke sini resistor. Nah, sebelumnya kita juga perlu tahu arus itu mengalirnya kemana. Kalau arus itu katakanlah mengalirnya seperti ini, misalnya. Kalau mengalirnya, kalau ini mengalirnya seperti ini, berarti kan kita berjalan searah dengan perjalanan arusnya. Nah, di sini arus itu ketika setelah melewati hambatan, maka dia akan potensialnya itu akan turun. Jadi potensial di sini dan potensial di sini, yang di sini itu akan lebih tinggi dibandingkan yang di sini. Kenapa? Karena kita sudah melewati hambatan. Setelah melewati hambatan, potensialnya akan menurun. Maka selanjutnya ini adalah minus, ya I, katakan ini I1 ya, dikali dengan R1. I kali R ini kan potensial juga ya. Makanya ini disebut sebagai aturan potensial. Karena kita hanya melihat perubahan potensial ketika menggunakan hukum Kirchhoff ini. Solusinya oke ya? Kenapa ini negatif? Karena kita akan mendapatkan adanya penurunan potensial. Sebesar apa? Sebesar ya I1 kali R1 di sini. Oke, ini I1, yang ini I2, karena dia ada di kawat yang berbeda ya.
I1 itu katakanlah ada di kawat yang kuning ini I1, I2 itu yang ini, yang hijau, karena ini yang ini I3. Karena dia ada di kawat yang berbeda, maka I-nya juga akan berbeda. Berarti yang ini I3. Di kawat yang sama, I-nya sama. Tapi di kawat yang berbeda, dia akan berbeda. Nah, tadi kita sudah sampai ke sini, ke titik ini. Sekarang kita ke bawah ke sini. Berarti ke bawah sini, ini I2 melewati sebuah hambatan. Berarti kalau kita perhatikan potensialnya, akan ada penurunan potensial. Penurunan potensial sebesar ya I2, katakan ini R2, kali R2. Oke ya, kemudian ke sini, ke bawah sini. Di sini tidak ada apa-apa, ya kita sampai lagi ke titik A, yang ini sama dengan PA. Jadi kita mulai dari titik A, sama dengan PA, kembali lagi ke titik A. Ini awal, ini akhir. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini, berdasarkan hukum Kirchhoff. Sampai sini oke nggak? Tapi ini kalau resistor. Kalau searah arus, maka jadi turun. Potensialnya menurun. Ini untuk loop yang pertama. Untuk loop yang kedua, kita juga bisa buat hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama. Misalnya arah arusnya ke sini. Jadi dari dua loop kita akan dapatkan dua persamaan. Misalnya saya akan mulai dari titik saya buat titik di sini ya. Titik E misalnya. Nah, kalau saya mulai dari titik E, saya bergerak kemana? Ya, sesuai dengan arah loopnya. Misalnya ke bawah ke sini. Berarti kan kalau mulai dari titik E ya, saya akan ke sini. Berarti arah gerak saya berlawanan dengan arah arusnya. Sekarang ke sini. Nah, kita tahu tadi kalau ada arus bertemu dengan resistor, maka akan ada penurunan potensial. Berarti potensial yang di sini sebelum arusnya ketemu resistor dengan setelahnya di sini itu lebih tinggi dibandingkan yang ini. Nah, tapi karena saya sekarang bergeraknya berlawanan, maka saya akan bergerak ke sini. Maka setelah melewati resistor ini, saya akan mendapatkan kenaikan potensial. Nah, saya mulai dari VE sini ya, ke sini. Nah, dia berlawanan dengan arah gerak saya, berlawanan dengan arah arusnya. Maka ini jadi positif I3, karena ini R3. Ini bisa dipahami nggak? Kemudian saya teruskan ke sini ya, ke atas ini. Nah, di sini juga di kawat ini arusnya itu dari atas ke bawah. Tapi gerak saya kebalikannya, dari bawah ke atas. Maka kalau ada arus ketemu dengan resistor, kalau ada arus bertemu dengan resistor, maka setelah melewati hambatan, nilai potensialnya itu kan lebih rendah ya. Ini lebih rendah dibandingkan sebelum dia ketemu hambatan. Maka kalau saya bergeraknya berlawanan ke atas ini, maka saya akan mendapatkan kenaikan potensial. Kalau saya bergeraknya ke bawah ke sini, maka setelah melewati ini, potensial saya akan menurun. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ke atas, ya dia akan naik. Dan di loop yang kedua ini saya bergeraknya ke atas berlawanan. Maka setelah melewati itu, saya akan dapatkan potensial yang nilainya plus I2 kali R2. Oke, saya lanjutkan. Di sepanjang kawat ini tidak terjadi apa-apa. Kemudian terakhir ke sini. Nah, di sini arusnya itu kan ke sini ya.
ke sini, sedangkan saya geraknya ke sana. Kalau ini katakan R4, ya saya akan mendapatkan lagi penambahan potensial I3 kali R4. Kemudian ke sini melewati baterainya. Baterai ini ujungnya negatif, potensialnya rendah. Baterai ini ujungnya positif, potensialnya tinggi. Maka setelah melewati itu, saya dapatkan penambahan potensial, misalnya ini V2. Kemudian ya saya kembali lagi ke titik A, ke titik E, sama dengan VE. Bisa dipahami ya? Semoga ini bisa dipahami. Jadi tentu saja ini dari satu loop kita bisa dapatkan satu persamaan. Nah, persamaan ini yang nanti kita akan bisa gunakan untuk memecahkan, ya tergantung apa yang nanti ditanyakan. Tapi minimal bagaimana mendapatkan persamaan ini menjadi penting. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Bingung nggak? Pak mau bertanya. Ya. Untuk I1 dengan I2 kenapa beda, Pak? Kenapa I1 dengan I2? Bukan I1 dengan I1. Kenapa I1 beda dengan I2? Iya, Pak. Karena dia ada di kawat yang berbeda ya. Bentar. Kalau hanya, misalnya, kalau hanya seperti ini satu kawat yang sama. Tapi kalau misalnya di sini ada baterai lagi, atau ada kawat yang lain, yang kawat di tengah ini sudah berbeda. Dia tidak bisa digolongkan kawat yang sama dengan yang ini, atau kawat yang sama dengan yang ini. Jadi dia sudah berbeda. Karena nanti arus yang mengalir di sini ini, di kawat yang tengah ini, akan dipengaruhi oleh yang kiri dan akan dipengaruhi oleh yang kanan. Jadi kalau kasusnya seperti ini, kita punya 3 kawat. Ada 3 arus yang akan mengalir. Yang besarnya akan berbeda. Yang satu yang sepanjang ini yang kedua yang tengah, yang ketiga yang ini. Jadi yang I2 ini tidak bisa masuk ke I1, beda dengan I1, beda juga dengan I3 yang ini. Karena dia akan dipengaruhi oleh komponen yang ada di kanan dan yang di kiri. Itu bukan pertanyaan. Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ini untuk mendapatkan pertanyaan persamaan 2 ini jadi penting ya. Karena kalau ini salah, ya nanti juga jawabannya akan salah. Ini juga saya lanjutkan ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan dipotong. Dari aturan potensial ini juga kita bisa mendapatkan, misalnya kalau ditanya berapa beda potensial antara titik A dengan titik E. Nah, bagaimana menjawabnya? Ya, sama, terapkan aturan potensial. Kalau yang tadi ini kita bicara loop, kita awali dengan A dan diakhiri dengan A lagi, kembali ke titik yang sama. Sekarang kita berjalannya itu dari titik A sini ke titik E yang di sini. Kalau kita ambil jalan yang ke atas seperti ini, langsung bisa. Ambil jalan yang ke sini juga bisa. Dan hasilnya akan sama. Atau ambil jalan yang ke sini, semoga terlihat ya. Ke sini, ke tengah, ke sini, kemudian ke titik E juga bisa. Dan hasilnya harusnya sama. Atau kalau mau mutar ke sini, ke atas, ke bawah dulu, ke sini, terus ke sini, juga bisa. Dan hasilnya juga akan sama. Jadi kalau misalnya contohnya saya ambil jalan yang ke atas ini ya, maka saya akan mulai dari VA, kemudian sepanjang kawat ini tidak ada apa-apa, sampai saya ketemu dengan ini. Maka ditambah dengan P1, saya akan melewati R1 dengan I1-nya ke arah yang sama, makanya jadi minus.
I1 kali R1, kemudian saya ketemu yang ini. Semoga masih bisa terlihat ya, ini banyak coretan. Yang ini, berarti di situ ada I3, tapi arah saya berlawanan, maka plus I3 kali R4 sama dengan VE. Nah, bentar. Di sini ada V2 plus V2 sama dengan VE. Nah, kalau ditanya beda potensial antara A dan E, ya ini tinggal kita rekayasa aja. Misalnya yang ditanya VA minus VE. Ya, berarti VE ini pindahkan ke sana. Ini sama dengan yang sisa yang ini pindahkan ke sisi kanan. I1, R1 minus I3, R4, minus V2, minus V1. Kalau yang ditanya VE minus VA, ya kebalikannya saja, tinggal dibalikan. Bisa dipahami? Ini mungkin nanti saya coba kasih contoh ya. Oke, ini aturan yang pertama, aturan potensial. Nah, kan ada 2 tuh aturannya. Aturan yang kedua adalah aturan ya arus listrik. Ini yang kedua. Jadi dari aturan potensial dari 2 loop yang di atas ini, kita dapatkan 2 persamaan, tapi 2 persamaan ini juga kadang tidak cukup. Jadi ada aturan yang kedua. Aturan arus ini tidak sulit. Mungkin saya gambarkan ulang di sini. Saya akan lihat titik yang ini. Jadi di sini tadi ada I1, ke sini ada I2, dan di sini ada I3. Bagian yang atas itu. Nah, kalau kita lihat di sini, saya bisa tuliskan I2 ini sama dengan I1 tambah I3. Karena I1 nanti ketemu I3, ke sini ketemu, kemudian jadi I2. Maka I2 itu sama dengan I1 plus I3. Tentu ini juga akan berbeda kalau kasusnya berbeda. Misalnya I1-nya ke sini, kalau I1-nya ke sini, jadinya gimana? Ya I3 ini kan jadi pecah menjadi I1 dan I2. Maka ya I3 sama dengan I1 plus I2. Bisa ditangkap ya? Firda Jati Ulan, paham nggak? Masih ada? Firda? Oke. Raihan, Karim, Ada, Pak? paham nggak? Paham tidak? Paham, Pak. Oke. Permisi, Pak. Ya? Mohon maaf tadi internet saya kurang baik, Pak. Oh ya. Paham nggak tapi? Ada yang mau diulang? Paham, Pak? Oh, oke. Kalau paham, oke. Kalau ada yang mau diulang, tolong kasih tahu ya. Ya, yang lain juga. Pak, Oke ya, saya jadi mau tanya, Pak. ya gimana? Tadi cara menentukan arus yang di loop 2 itu gimana ya, Pak? Bukannya dari positif ke negatif ya, Pak? Loop 2, bentar, mungkin saya bersihkan dulu gambarnya. Yang loop 2, sebetulnya penentuan arus itu nanti tergantung komponennya ya. Maksud saya gini, atau saya gambar ulang ya. Udah lama. Tadi kan ini I1, I3, I2. Ini kan saya tentukan seperti ini. Sebetulnya belum tentu seperti ini. Gini, kalau ada soal sudah ditentukan arusnya, berarti oke, itu arusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya soalnya itu polos, di soalnya itu tidak diketahui arah arusnya kemana misalnya. Jadi kita harus menentukan sendiri. Misalnya seperti ini ya. Ini tadi I1,
ini I3 juga kan tadi kita tentukan ke sini nih. Padahal kalau kita lihat, harusnya kan I3 itu ke sana, ya nggak? Nah, kenapa I3 ke sini, ini mungkin nggak I3 ke sini? I3 itu berlawanan dengan arah baterainya, potensial baterainya. Kalau hanya satu rangkaian saja, kalau seperti ini ya, kemudian kita tentukan arusnya itu ke sini, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena arus itu kan dari potensial positif, potensial tinggi ke potensial rendah. Harusnya kan arusnya ke sana. Tapi kalau ini rangkaiannya terdiri dari beberapa loop, ini mungkin. Misalnya aslinya I3 itu harusnya ada arus dari potensial positif ke negatif ke sini, ada arus I, tapi di sini katakanlah ada baterai lagi yang akan memaksa arus itu bergerak ke arah sebaliknya. Misalnya. Jadi bisa terjadi seperti ini. Bisa seperti itu. Nah ini saya asal ya menentukan arusnya. Nanti juga harusnya dihitung. Kalau misalnya ternyata saya tentukan seperti ini, I1 ke atas, ke kanan, I3 ke sini, I2 ke bawah. Kemudian saya selesaikan persamaan dari hukum Kirchhoff-nya. Kalau nanti saya dapatkan I-nya itu, misalnya I2-nya jadi negatif 2 ampere misalnya. Nah, negatif ini artinya apa? Artinya arah arus yang saya tentukan terbalik. Harusnya arahnya itu ke atas. I2 itu ke atas aslinya. Tapi karena saya tentukannya ke bawah, maka saya akan dapatkan nilai negatif. Maka setelah saya dapat negatif, kemudian ditanya kemana arah arusnya, ya arah arusnya kebalikan dari apa yang saya tentukan di awal. Arah arusnya ke atas harus. Jadi ini juga penentuan arah arus itu betul harus diperhatikan. Tapi kalaupun kita menentukannya asal, nanti paling juga nanti kita akan dapatkan nilai arus yang negatif. Yang artinya arah yang kita tentukan itu terbalik. Harus kita balik. Gitu? Bisa dipahami? Tadi siapa yang nanya? Bisa dipahami tadi yang bertanya? Atau yang lain? Bisa Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, itu juga poin penting ya. Kalau tadi saya tentukan arah arusnya asal, atau di soalnya tidak diketahui arah arusnya kemana, berarti kan kita harus mencari sendiri tuh arah arusnya. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, ya pertama yang kita tentukan itu loop. Loop dan arus beda ya. Kalau arus itu arah kemana arus bergerak, kalau loop ini kan tergantung kita. Kita bisa mengambil ke searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalaupun ternyata nanti dua-duanya harusnya sama, tidak masalah. Paling nanti ini kita dapatkan I-nya itu negatif atau positif. Kalau positif, ya berarti betul arahnya. Kalau negatif, berarti arahnya kebalikan dari apa yang kita tentukan. Oke ya, mau dikasih contoh? Terus saya kasih contoh ya. Misalnya saya punya ini tolong sambil dikerjakan ya. Karena nanti kalau ujian kan yang mengerjakan Anda. Misalnya, bentar. Saya ambil contoh dari soal ujian sekali. Oke, ini betul. Kemudian di sini juga ada baterai. Ini soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sini ada baterai lagi ya, ada 3. Nah, yang ini juga kadang dilambangkan dengan gini, GGL 1.
70 volt, yang ini baterai yang kedua 60 volt, yang ini baterai yang ketiga 80 volt, yang ini 4000 ohm, yang ini 3 kilo ohm, yang ini 2 kilo ohm. Ini R1, yang ini R2, ini R3. Kalau ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, D, E, F. Nah, tentukanlah yang A, tanya itu ya. Berapa arus pada setiap hambatan? Arus pada setiap hambatan. Maksudnya berapa arus yang mengalir pada R1, berapa arus yang mengalir pada R2, R3, ya dan R3. Kemudian yang B, berapa beda potensial antara A dan C? Beda potensial antara titik A dan C. Mana yang lebih tinggi, A atau C? Itu pertanyaannya. Ini soal ujian yang pernah keluar. Coba dikerjakan dulu. 5 menit cukup ya. Minimal mendapatkan persamaan dari hukum Kirchhoff. Sambil Anda mengerjakan ya. Di soal ini sama, di soalnya itu tidak ditentukan arah arusnya kemana. Maka Anda perlu menentukan sendiri arah arusnya kemana. Kemudian analisa dengan hukum Kirchhoff. Kalau nanti didapatkan nilai I yang negatif, berarti arah yang Anda tentukan adalah terbalik. Harusnya kebalikannya arahnya. Jadi coba dulu ya. Ada yang sudah? Ridwan Birgo sudah? Belum, Pak. Bisa nggak tapi? Lagi buat bersamanya, Pak. Oke. Siti Dea, bisa nggak? Sudah belum? Belum, Pak.
Persamaannya sudah bisa, loop yang pertama. Lagi dicoba, Pak. Oke. Oke, atau mungkin ini kita kerjakan sama-sama ya, karena ya waktunya nggak banyak. Oke, misalnya soalnya seperti ini ya. Misalnya saya ambil, berarti kan ini arusnya belum ditentukan. Misalnya saya ambil arah arusnya itu ke sini I1, berarti ini I1. Berarti ini loop yang pertama. Saya ambil jalannya juga searah dengan jarum jam. Kemudian ini I2, saya ambil ke sini. Tentu bisa kebalikannya ya, bebas. Kemudian ini I3, saya ambil sama dengan di atas. Ini I3. Kalau yang ini, misalnya saya ambil loop, arah loopnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau yang loop 1 searah, yang loop 2 berlawanan. Oke, berarti di sini I2, ada I2, berarti ini I3, berarti I1 ini. Nah, kita gunakan hukum Kirchhoff, dua aturan tadi, aturan potensial dan aturan arus. Dari aturan potensial di loop yang pertama, misalnya saya mulai dari titik A sini. Maka saya tuliskan VA, naik ke atas ya, naik ke atas ke sini. Setelah melewati baterai, akan ada penambahan potensial. Karena saya berjalannya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Berarti kan ada penambahan potensial setelah melewati baterai. Sebesar apa? Ya sebesar nilai baterainya plus 70 volt. Langsung saya tulis saja 70 volt. Kemudian sini sepanjang kawat ini tidak ada apa-apa, melewati titik B, ke sini juga tidak ada apa-apa. Kemudian saya ke bawah ke sini. Nah, kawat yang tengah ini dia akan dilewati oleh loop 1 dan loop 2. Maka nanti akan muncul di dua persamaan tadi. Saya lewat sini, I2, kemudian di sini ada baterai. Ini baterainya jadi minus, ada penurunan potensial minus 60. Sambil coba diikuti dan dipahami. Kenapa minus 60? Karena saya berjalan dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Berarti setelah melewati baterai, ada penurunan potensial sebesar minus 60. Oke, kemudian saya lanjut ke sini. Di sini arah arusnya ke bawah. Berarti setelah melewati resistor R2, saya akan mendapatkan potensialnya akan berkurang sebesar ya minus I2 kali R2. Kemudian ke sini, kemudian ketemu R1 dengan arus I1 yang arahnya ke kiri. Maka ada penurunan potensial I1 kali R1 kembali ke titik A sama dengan VA. Tentu VA ini dan VA itu bisa jadi 0 ya. Untuk saya teruskan, ini 70 dan 60 jadi 10 minus I2 R2 minus I1 R1 sama dengan 0. Karena VA ini saya pindahkan ke sana kan jadi VA minus VA. Atau dari sini saya bisa dapatkan ya I2 R2 tambah I1 R1 sama dengan 10. Nah ini persamaan yang pertama dari loop yang pertama. Dari loop yang kedua, misalnya saya mulai ya bebas sih mau mulai dari mana. Misalnya dari titik E, saya tulis ini saja. Ini persamaan yang kedua ya. PE, saya akan berjalan ke atas ke sini. Kemudian setelah melewati E3, saya akan dapatkan kenaikan potensial, berarti plus 80. Kemudian ke sini, ke sini. Di sini kan ada arus. Saya berjalan melewati resistor yang arah arusnya juga sama ke kiri.
Maka setelah melewati resistor ada penurunan potensial I3R3 ke sini, kemudian ke bawah ke sini. Nah, ini ada penurunan minus 60. Kemudian di situ ada minus I2 kali R2. Kemudian sampai sini, ya kembali lagi ke titik E. Sama dengan PE. Maka di sini saya dapatkan I3R3 plus I2R2 sama dengan 20. Ini PE-nya hilang, di sini ada 80 dan minus 60, kemudian ada ini dan ini. Ini persamaan yang kedua. Nah, di sini bisa diselesaikan nggak persamaannya? Di sini kita dapatkan ada R2. R2 ini diketahui nilainya. Ada di soal mana tadi? Ini 3 kilovolt. R1 juga diketahui. R3 diketahui, R2 juga diketahui. I1, I2, I3 tidak kita tahu. Jadi kita punya dua persamaan dengan 3 variabel yang belum diketahui, yaitu I1, I2, I3. Maka ini belum bisa dipecahkan. Untuk itu kita butuh persamaan ketiga yang kita bisa dapatkan dengan aturan arusnya. Kalau yang tadi baru aturan potensial, yang ini ada aturan terkait dengan arus. Nah, di sini kita dapatkan dari dari aturan arus kita dapatkan I2 atau I2 sama dengan ya I1 tambah I3. Ini persamaan yang ketiga. Kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Maka secara matematika bisa diselesaikan, tinggal disubstitusikan saja. Bisa dipahami nggak? Bila los, paham nggak? Paham, Pak. Oke. Ini mungkin nanti silakan dilanjutkan ya. Sekarang kita sudah punya 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui, maka harusnya ini bisa dipecahkan. Misalnya yang pertama ini ya I2-nya masukkan sebagai I1 dan I2 ini diganti dengan I1 dan I3. Maka kita punya I1 dan I3. Nah, yang ini juga I2-nya ganti dengan I1 dan I3. Maka di persamaan 2 ini kita punya hubungan antara I1 dan I3. Maka yang ini tinggal dijumlahkan atau dikurangi, nanti kita dapatkan nilai I1-nya misalnya. Setelah I1 dapat, ya nanti I3 dapat. Kemudian I2. Substitusi biasa nanti Anda akan dapatkan hasilnya. Ini tolong nanti dilanjutkan ya. Kemudian yang B, soal yang B. Yang B ini beda potensial antara titik A dan titik C. A itu ini, C itu ini. Sama seperti yang tadi dijelaskan ya, saya berjalan saja dari A ke C. Misalnya, ya, kalau macam C ya, mudah ya. PA, misalnya saya jalan dari PA melewati itu, melewati baterai 1, berarti plus 70. Kemudian ya sudah, saya sampai ke titik C. Berarti VA minus VC ya, berarti kalau kita lihat, bentar, bawah ya. Berarti kalau ditanya VA minus VC, ya ini minus 70 volt. Berarti beda VA dan VC minus 70. Mana yang lebih tinggi? Ya tentu saja VC. VC ini lebih tinggi karena ini hasilnya kan jadi minus. Kalau VA lebih tinggi, berarti VA-nya tidak. Ada yang ditanya?
Oh, oke. Bentar. Yang ditanya saya salah baca. Yang ditanya itu titik C dan titik F. F dan C, bukan A dan C. Kalau ditanya berapa beda potensial antara titik C, C itu yang ini, F itu yang ini. Berarti kan kita bisa berjalan ke bawah sini ya, atau bisa juga ke sini, bisa juga ke sini. Hasilnya akan sama saja. Kalau saya berjalan dari atas ke bawah, misalnya saya berjalannya ini tadi C, ini F, seperti ini. Saya berjalan ke bawah sini. Ya, maka saya dapatkan PC ini minus 60 minus I2 kali R2 sama dengan VF. Maka VC min VF yaitu 60 tambah I2 R2. Kalau I2-nya tadi sudah diketahui di jawaban soal nomor A, ya ini tinggal dihitung. Kemudian kalau hasilnya positif, berarti ya VC lebih tinggi dibandingkan VF. Kalau negatif ya kebalikan. Oke, bisa dipahami? Ini hukum Kirchhoff dan ini akan sangat berguna untuk menyelesaikan kasus terkait dengan rangkaian listrik. Oke, nanti di soal tutorial ada lebih banyak soal lagi. Oke, latihannya sementara saya cukupkan. Kemudian saya akan lanjutkan. Ya ini masih terkait ya. Mungkin Anda juga sudah pernah dapatkan ini di SMA waktu itu. Kalau kita punya rangkaiannya resistor, maka ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, misalnya yang seri. Apa yang bisa didapat dari rangkaian seri itu seperti ini. Kalau ini baterainya, ini katakan R1, R2, R3, ini kan seri ya. Ini katakan rangkaian seri. Katakanlah ada arus I ke sini, ya. Ya di sini juga I, di sini juga I. Jadi ciri rangkaian seri itu apa? Arus yang mengalir sama besar. Arus yang mengalir sama besar. Sepanjang rangkaian serinya. Kemudian ya kita bisa menggantikan nilai R ini. Kalau di situ ada 3, ini bisa kita ganti jadi hanya 1. Ini yang kita kenal sebagai R equivalent. Misalnya jadi hanya 1. Kalau ini R equivalent. Jadi R equivalent itu menggantikan nilai R1, R2, R3. Bagaimana menggantikannya? Ya, kita bisa tadi gunakan hukum Kirchhoff. Misalnya saya mulai dari sini, titik A ini, maka saya dapatkan VA naik ke atas ya, plus itu, bentar, saya yang ini ya, naik ke atas, kemudian minus I R1 minus I R2 minus I R3 sama dengan VA. Maka VA dan VA ini bisa hilang. Ya dapatkan ini itu adalah ya I-nya sama R1 plus R2 plus R3. Kalau kita lihat yang bawah sini, kalau kita gunakan hukum Kirchhoff lagi, VA plus ini minus I R equivalent sama dengan VA. VA-nya hilang, maka ini sama dengan I R equivalent. Maka kalau kita bandingkan yang atas dan bawah, ini yang atas, ini yang bawah, maka ini itu nilainya akan sama dengan ini.
Maka untuk rangkaian seri, R ekuivalen itu sama dengan ya R1 tambah R2 tambah R3. Ya, ya ini bisa didapatkan, saya kan Anda sudah tahu ini ya, tapi ini bisa didapatkan dengan tadi menerapkan hukum Kirchhoff. Kita bisa dapatkan R ekuivalen itu R1 plus R2 plus R3 untuk rangkaian seri. Tentu kalau R-nya ada banyak, ya jadi banyak R ekuivalen sama dengan penjumlahan ya, 1 sampai N RI. Tergantung ada berapa banyak. Oke ya. Ini rangkaian seri, jadi ada 2 hal yang perlu diingat. Pertama, arus yang mengalirnya ini sama pada rangkaian seri, kemudian kita bisa dapatkan R ekuivalen seperti ini. Kalau rangkaiannya paralel, resistor rangkaian pada prinsipnya sama. Misalnya rangkaian paralelnya seperti ini ya. Ini R1, R2, R3. R1, R2, R3. Saya di sini ada arus ke sini. Nah, arus ini kan ini akan pecah ya, 1 I1 misalnya. Yang ini jadi I2, ini I3. Oke ya. Nah, kalau untuk paralel, cirinya itu tegangannya yang sama. Kalau untuk yang seri itu arusnya yang mengalir sama besar, kalau yang paralel itu tegangan. Ini tegangan pada rangkaian paralelnya. Maksudnya yang ini. Tegangan titik ini, 2 titik. Tegangan itu kan beda tegangan. Beda tegangan itu antara 2 titik. Yang tegangan sini, dan tegangan sini, dan tegangan sini, dan tegangan sini ya sama besarnya. Itu cirinya. Kemudian kalau ini juga bisa kita tuliskan, kita bisa sederhanakan rangkaiannya. Ini menjadi R ekuivalen. Dan berapa R ekuivalennya? Ya, sama. Kita bisa gunakan hukum Kirchhoff untuk mendapatkan R penggantinya. Di sini kalau kita lihat arusnya itu kan tadinya ini I, kemudian pecah jadi ada I1, I2, I3. Maka dari hukum Kirchhoff, I itu adalah I1 plus I2 plus I3. I itu yang mana? I itu yang ini, yang ada di sini. Sebelum dia pecah menjadi I1 ke sini dan I2 ke sana, nanti menjadi I1, I2, dan I3. Ini I itu adalah karena tegangan sama, saya sebut V dibagi R1 tambah V bagi R2. I itu kan V dibagi R ya, bagi R3. Dan karena V-nya sama ya V 1 per R1 tambah 1 per R2, 1 per R3. Ini adalah I. Nah, kalau kita lihat ini, yang kedua sini, ya di sini kita tahu bahwa ya I itu adalah V dibagi R ekuivalen. Maka kalau kita bandingkan yang atas dan bawah sini, ya 1 per R ekuivalen itu sama dengan ini. R ekuivalen itu nilainya sama dengan yang itu. Maka dari sini kita bisa dapatkan ya 1 per R ekuivalen, 1 per R1, R2, R3. Ini yang kita kenal sebagai hambatan pengganti pada rangkaian paralel.
Dan sekali lagi ini bisa kita dapatkan dari ya hukum Kirchhoff. Oke ya, jadi untuk rangkaian paralel ada dua hal. Yang pertama tegangannya yang sama, yang kedua itu R penggantinya. Sampai sini oke ya? Oke. Selain resistor, kita kan di sini bicara resistor ya. Sebenarnya sebelumnya kita sudah bahas satu komponen lagi, yaitu kapasitor. Ketika membahas potensial listrik, kita bicara kapasitor. Kapasitor itu dilambangkan seperti ini. Kapasitor itu apa? Dia bisa menyimpan energi listrik dan bisa melepaskannya dalam waktu yang singkat. Nah, sama dengan resistor, kapasitor juga bisa kita rangkai seri dan bisa paralel. Nah, ini kita pelajari juga, misalnya rangkaian seri itu ini baterai, ini supaya mudah saya buat seperti ini. C1 ini panjangnya sama ya. Kalau baterai kan panjangnya beda, menandakan ada beda, yang satu positif, satu negatif, ada beda potensial. Nah, kalau untuk yang ini, misalnya ini C1, C2, C3. Kalau untuk rangkaian seri kapasitor, ciri pertama itu adalah tegangan. Total tegangan untuk kapasitor yang disusun seri adalah sama dengan, bentar, saya kasih ini. Ya, tegangan, beda tegangan titik itu dan titik ini, yang saya gambar ini P1 misalnya. Beda tegangan ini, dan ini tuh V2. Ini V3. Nah, V itu, ini V ya. Maka V ini sama dengan V1 plus V2 plus V3. Ya, tentu seperti itu ya. Baterai itu kan ingin membuat beda tegangan antara dua titiknya itu selalu bernilai sama. Maka kalau dia dilewati oleh komponen listrik, maka ya total tegangan dari katakan titik A ke titik B itu harus sama dengan total tegangan ini. Dan kalau di sisi kanannya ada 3 komponen kapasitor, maka kalau dijumlahkan semuanya itu harus sama. Kapasitor ini memiliki muatan Q yang identik. Kenapa identik? Enggak, bentar, saya bisa. Jadi yang terjadi kalau ada baterai dihubungkan dengan kapasitor seperti ini, yang terjadi itu apa? Di sini kan ada tadi arus itu kan mengalir dari muatan arus itu ke atas ke sini arus. Tapi kan elektron yang bergerak sebenarnya dari sini ke sini, bergerak ke sini. Ketika dia sampai ke ini ujung dari kapasitor yang pertama, yang ini ya, maka di sini akan bertumpuk muatan negatif, elektron kan negatif, akan bertumpuk terus di plat yang paling bawah kapasitor ini, di kapasitor C3, plat yang bawah sini akan bertumpuk muatan negatif. Yang ini akan membuat muatan negatif yang ada di bagian atas ini akan terbawa ke atas. Karena negatif dan negatif kan akan saling tolak ya. Jadi bertumpuknya muatan negatif di bawah sini akan membuat elektron yang ada di keping atas ini
keping atas yang sini akan bergerak ke atas, akan ke sini. Sampai sini bisa ditangkap ya? Sehingga sisi yang ini akan lebih positif. Jadi pada akhirnya nanti didapatkan, atau saya gambar ulang, yang bawah ini jadi negatif, yang atas ini jadi positif. Dan ini akan terhenti ketika nilai tegangannya itu sama. Tegangan yang atas dan bawah ini sama. Saya lanjutkan ya. Tadi yang negatif yang dari bawah sini akan ke atas, kemudian yang akan bertumpuk di sini, muatan negatifnya. Dan ini akan menyebabkan muatan negatif pada keping yang atas, yang ini, akan juga bergerak ke atas, akan tertolak, karena negatif di sini akan bertumpuk negatif. Kalau saya gambarkan ulang, di sini bertumpuk negatif, maka muatan negatif yang ada di sini tadinya akan ke atas. Sehingga ini akan jadi positif. Dan sekali lagi ini juga akan terhenti ketika beda tegangannya sama, beda potensial sama. Kemudian satu lagi, ini juga terjadi di kapasitor yang atas. Nah, bentar. Yang tadi yang saya maksud beda potensial sama itu, proses ini akan terus berlangsung sampai beda potensial antara keping kapasitor secara keseluruhan dengan potensial baterainya ini bernilai sama. Semoga bisa dipahami ya. Jadi itu yang terjadi, nanti di depan juga kita pelajari proses pengisian kapasitor istilahnya. Tapi kalau ya kira-kira seperti itu. Bentar, waktunya udah nggak banyak, saya akan mungkin agak cepat. Di sini yang kapasitor juga bisa kita ganti menjadi satu buah saja. Yang ini adalah kapasitor ekuivalen. Ini P. Bagaimana kapasitor ekuivalen? P itu, kalau Anda masih ingat, kita kan punya kapasitansi ya. Kapasitansi ini berapa banyak muatan yang perlu dimasukkan sehingga kapasitor tersebut memiliki beda potensial V. Maka V itu adalah ya Q dibagi C. Saya bisa gunakan itu. V ini menjadi Q1 dibagi C1 tambah Q2 bagi C2 tambah Q3 bagi C3. Di sini karena ini rangkaian seri, arusnya kan sama. Arus itu adalah Q dibagi T. Berarti jumlah arus persatuan waktu itu sama. Maka Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q3. Maka ini Q-nya saya bisa keluarkan. Ini tinggal 1 per C2, 1 per C3. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang bawah sini, P ini ya Q dibagi C ekuivalen. Maka kalau kita bandingkan yang ini dan yang ini, kita akan dapatkan 1 per C ekuivalen itu sama dengan 1 per C1, C2 plus 1. Nah, jadi kalau ditanya berapa kapasitansi pengganti untuk kapasitor yang dirangkai seri? Jawabannya ini. Jadi ini terbalik dengan resistor ya. Kalau resistor itu, yang 1 per R ekuivalen ini untuk rangkaian paralel. Tapi kalau untuk kapasitor, ini adalah untuk kapasitor yang seri. Tolong jangan tertukar. Demikian juga kalau kita punya kapasitor yang dirangkai paralel. Kalau dirangkai paralel, misalnya seperti ini. Misalnya ini C1, C2, C3. Ini P. Ini kita juga bisa
cari kapasitansi penggantinya. Ini C ekuivalen. Untuk rangkaian paralel ada dua hal. Pertama, sama seperti umumnya rangkaian paralel, V-nya itu sama. Beda potensial antara titik ini dan ini sama dengan ini dan ini, sama dengan ini dan ini, ya sama dengan ini dan ini. Beda potensialnya sama. Kemudian yang kedua, ya kita bisa cari C ekuivalennya. Kalau kita lihat di sini nanti, ini kan dari hukum Kirchhoff kita dapatkan ini ada ada I1, I2. Karena I juga terkait dengan Q, I ini adalah Q bagi T, maka I ini ya sama dengan, atau Q ini sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Q itu adalah C kali V, C2 kali V, C3 kali V. Ini Q. Karena V-nya sama, karena dia paralel, makanya adalah V C1 plus C2 plus C3. Ini rangkaian yang atas. Rangkaian yang bawah, ya kita dapatkan ya Q sama dengan V kali C ekuivalen. Maka dari dua itu, kalau digabungkan, ini sama dengan C1 plus C2 plus C3. Jadi kalau rangkaian kapasitornya itu paralel, yang terjadi itu adalah C ekuivalennya sama dengan C1 plus C2 plus C3. Jadi tolong dilihat ya, tolong diingat. Bisa dipahami nggak sampai sini? Kalau resistor dan kapasitor itu nanti di rangkaian seri dan paralel akan berbeda, akan terbalik. Misalnya saya kasih contoh sedikit ya. Ini juga ini contoh-contoh yang saya berikan umumnya saya ambil dari ujian ya. Nah, misalnya ada rangkaian seperti ini. Ini 20 volt baterai. Kemudian di sini ada C1. Kemudian C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kalau C1 sama dengan C6 sama dengan 3 mikrofarad, C3 sama dengan C5, 4 mikrofarad, C2 sama dengan C4, 2 mikrofarad. Nah, dari sini saya yang A berapa kapasitansi ekuivalen? Kapasitansi ekuivalen dari rangkaian ini. Kemudian yang B berapa muatan yang tersimpan pada C ekuivalennya. Kemudian berapa beda potensial antara plat kapasitor C1. Yang D muatan yang tersimpan pada kapasitor C1. Ini juga bisa dilanjutkan ya. Misalnya beda potensial antara plat kapasitor C2 dan seterusnya. Seterusnya itu misalnya muatan pada kapasitor C2. E, F, G.
beda potensial antara plat kapasitor C3 muatan. Oke, ini tolong dikerjakan ya. Jadi rangkaian seperti ini, C1, C2, C3, sampai C6, kemudian pertanyaannya seperti ini. Oke, mungkin tidak akan saya bahas saat ini karena waktunya sudah habis, tapi tolong dikerjakan di rumah. Oke, itu aja hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya akan akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Pak. Selalu, Pak. Terima kasih, Pak.